Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Hari ini kita mau renungan, tapi sebelum itu kita mau doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau masih memberkati kami Tuhan hingga hari ini Tuhan. Kau masih bersama-sama dengan kami Tuhan di dalam setiap kegiatan kami Tuhan, dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami mau mendengarkan sedikit renungan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar Tuhan, itu semua bisa menjadi berkat Tuhan bagi kami dan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mau terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, renungan kali ini judulnya adalah Masa Depanku yang Cerah di dalam Yesus. Teman-teman, hari ini kita mau belajar sesuatu yang menarik dari Alkitab. Mungkin teman-teman kalau masih ingat dengan kisah Daniel, waktu itu kan ada ya peraturan mengenai semua orang harus berdoa kepada Raja Darius aja. Tapi di situ Daniel menolak karena ia adalah orang yang takut akan Tuhan. Saat ia berdoa kepada Tuhan, orang-orang tahu, terus langsung menangkapnya dan menghukumnya dengan memasukkannya ke dalam kandang singa. Tuhan menyertai Daniel pada kala itu, sehingga para singa tidak memakannya. Mungkin itu secara singkat untuk kisah Daniel. Oke, kita tahu ya teman-teman bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tapi apakah teman-teman pernah mengabaikan atau mungkin merasa jauh dari Tuhan? Atau mungkin karena masalah yang teman-teman miliki, kita jadi abai dengan perintah Tuhan. Di saat-saat ini banyak persoalan yang ada di dalam benak kita. Mungkin masih banyak orang-orang yang memikirkan tentang pandemi, kapan berakhirnya, atau mungkin memikirkan tugas sekolah ya, banyak yang sekolah, banyak ujian dan lain sebagainya, atau mungkin masalah keluarga dan lain-lain. Hal-hal itu kadang buat kita jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin gak sedikit dari kita punya masalah terus punya pikiran, Tuhan kenapa hidupku gini-gini aja, kayaknya aku gak ada masa depan cerah deh gitu. Nah, coba kita mau belajar dari tokoh Alkitab lainnya, yaitu Abraham dan Sarah. Waktu itu Sarah sudah lanjut umurnya dan memiliki pemikiran bahwa ia tidak akan mengandung dan melahirkan karena dirinya sudah tua. Tapi kita tahu bila Tuhan selalu menepati janjinya. Akhirnya Sarah pun memiliki seorang anak laki-laki yaitu Ishak. Dalam hal ini mungkin kita pernah berpikir seperti Sarah, penuh ketidakyakinan dan keraguan terhadap janji Allah. Tapi satu hal yang harus teman-teman ingat, percayakah teman-teman semua ini dengan semua janji Allah dalam hidup kita? Banyak loh orang-orang yang meragukan masa depannya karena melihat pada hari ini hidup mereka seperti nggak ada gunanya gitu. Penuh dengan ketakutan, apa yang akan terjadi besok, mungkin bagi kelas 12, kelas 9, takut akan masa depannya, mungkin kelas 10, kelas 11, takut dengan hasil ujiannya dan sebagainya. Kita pasti pernah di fase-fase sulit. Tapi hal yang pasti adalah masa depan kita semua ada di tangan Tuhan. Kita harus yakin kalau Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita. Teman-teman boleh baca di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi teman-teman, kita semua harus yakin kalau kalian itu udah disiapkan rencana yang paling baik oleh Tuhan. Kita memang punya rencana masing-masing, tapi semua itu hanya akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan aja. Satu lagi ayat buat ayat penutup dari Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi renungan kami Tuhan, semuanya itu dapat menerima dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mau Engkau janjikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, semuanya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau terus semakin belajar Tuhan untuk mengandalkan-Mu Tuhan dalam setiap tingkah laku kami Tuhan, dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya ini doa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau saja yang mau melindungi kami Tuhan dan selalu membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Oke teman-teman, semangat terus, Tuhan memberkati.